Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak, silakan. Terima kasih. Baik, saya cukupkan. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini, di pagi yang sangat cerah ini, kita akan belajar bab 2, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bab sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini ada 7. Yang pertama, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami hakikat demokrasi. Yang keempat, memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang keenam, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menghayati hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketujuh poin itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya, pada materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, penerapan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, membangun budaya demokrasi. Untuk materi yang pertama, mengenai hakikat demokrasi, kita akan belajar mengenai pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, indikator sistem dari demokrasi itu sendiri, proses demokratisasi, negara demokratis, dan memprediksi macam-macam demokrasi. Adapun untuk materi yang kedua, mengenai penerapan demokrasi Indonesia, kita kerucutkan menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi demokrasi. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, mengenai membangun budaya demokrasi. Tentu kita juga akan mempelajari secara spesifik lagi, yaitu kelebihan dan kekurangan demokrasi, perilaku mendukung tegaknya nilai demokrasi, dan menganalisis permasalahan. Namun anak-anak semuanya, pada materi dan pertemuan kita hari ini, kita hanya akan mempelajari pada submateri yang pertama, yaitu apa? Hakikat demokrasi itu sendiri. Anak-anak semuanya, memahami makna demokrasi ataupun hakikat demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi itu sendiri, anak-anak. Nah, anak-anak, jika kalian sudah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun juga akan salah. Jadi, kita harus mengetahui hakikat dari demokrasi itu sendiri. Nah, anak-anak, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretin yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, anak-anak semuanya, kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi, gitu anak-anak. Nah, jadi anak-anak, menurut ahli yang bernama Abraham Lincoln, bahwasanya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, lalu negara mana saja yang menganut asas demokrasi? Ada yang tahu? Nah, negara mana saja? Nah, antara lain Indonesia, Amerika Serikat, India, Brazil, Jepang, Meksiko, dan Filipina. Nah,
negara yang menganut demokrasi itu banyak sekali kan. Nah, tapi belum tentu implementasinya atau mekanisme itu sama. Mekanismenya belum tentu sama. Itu. Nah, dan juga anak-anak perlu kita bedakan. Perlu kita bedakan antara demokrasi sebagai ide atau konsep dengan demokrasi sebagai mekanisme. Perlu kita bedakan. Nah, gitu anak-anak. Anak-anak semuanya, lalu apa yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, demokrasi sendiri sudah dijabarkan dan sudah didefinisikan oleh para ahli di dunia, seperti Charles Costello, yang kedua John Esposito, Hans Kelsen, Sidney Hook, C.F. Strong, Henry B. Mayo, dan Samuel, dan masih banyak lagi. Nah, ini sangat tentunya demokrasi sudah diteliti dan sudah dijabarkan oleh para ahli-ahli di dunia. Nah, saya contohkan pengertian dari demokrasi dari ahli Charles Costello, bahwasanya Charles Costello menjelaskan sistem demokrasi ini ataupun demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perseorangan warga negara. Itu dari Charles Costello. Selanjutnya, salah satu ahli yang sangat familiar, yang sering disebut-sebutkan dan keluar di berbagai media, itu C.F. Strong. Nah, C.F. Strong juga menjelaskan bahwasanya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik, dalam pemerintahan itu sendiri atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahannya akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Nah, itu salah satu dari pengertian para ahli yaitu C.F. Strong. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, kalau dari Pak Ozi sendiri menyimpulkan bahwasanya demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara. Sekali lagi ya anak-anak ya, memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Itu adalah demokrasi. Nah, lalu untuk anak-anak semuanya, ayo menurut kamu apa itu demokrasi? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar ya, yang ada di akun Sidik Daya ini. Nah, nanti akan Bapak koreksi dan yang berkomentar akan Bapak kasihkan poin plus untuk kalian. Nah, anak-anak semuanya perlu kita ketahui bahwasanya demokrasi itu sebagai konsep politik, landasan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik, dan juga pelaksanaan demokrasi harus dilandasi hak dan kewajiban. Sekali lagi tak ulangi ya, pelaksanaan demokrasi harus dilandasi hak dan kewajiban. Itu sangat penting ya anak-anak. Pertanyaannya, apakah demokrasi memiliki prinsip-prinsip? Tentu saja, demokrasi memiliki prinsip-prinsip. Nah, di sini banyak sekali para ahli yang menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Namun, di kelas 11 ini kita mengambil satu dari para ahli ataupun dari sekian banyak para ahli, yaitu menurut Al-Madudi. Nah, siapa Al-Madudi ini? Nah, Al-Madudi ini adalah memiliki julukan Soko Guru Demokrasi. Nah, teori-teorinya banyak sekali digunakan oleh peneliti dan akademisi. Nah, menurut Al-Madudi ini menjelaskan bahwasanya prinsip-prinsip demokrasi ini ada 11. Yang pertama apa? Kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang keenam, pemilihan yang adil, bebas, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Kesepuluh,
pluralisme ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang terakhir atau yang 11 yaitu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari demokrasi itu menurut Al-Maududi atau guru guru demokrasi. Nah, julukannya sebagai guru demokrasi itu Al-Maududi. Nah, lalu pertanyaan nih, anak-anak semuanya, apa gunanya prinsip-prinsip demokrasi ini? Apakah memiliki kegunaan ataupun manfaat? Ayo, ada yang tahu? Tentu saja. Tentu saja prinsip-prinsip demokrasi ini memiliki kegunaan, yaitu apa? Mengembangkan dan menegakkan suatu pemerintahan yang demokratis. Itu adalah kegunaannya. Dicatat ya anak-anak ya. Siapa tahu besok satu UTS atau UAS keluar loh. Anak-anak, selanjutnya, dalam pembangunan demokrasi ada 4 hal yang harus mendapatkan perhatian. Apa saja? Yang pertama, lembaga-lembaga negara termasuk birokrasi pemerintah. Di sini, lembaga-lembaga negara harus dibangun agar menjadi lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Cara pengisian jabatan harus demokratis dan semua pejabat negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan kepada rakyat. Nah, di sini nih, aparat birokrasi harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Yang kedua, partai-partai politik. Nah, di sini partai politik harus dibangun agar mampu berperan sebagai kaderisasi calon pemimpin bangsa dan sebagai penerus dan penyalur aspirasi. Yang ketiga, pelaku ekonomi. Wah, ternyata pelaku ekonomi menjadi pusat perhatian juga ya. Nah, di sini pelaku ekonomi harus membangun dirinya agar mampu melakukan kegiatan ekonomi dalam suasana demokrasi. Perilaku ekonomi yang merusak seperti suap dan KKN harus dihindari karena bisa terjerat hukum. Yang keempat atau yang terakhir anak-anak yaitu civil society atau masyarakat madani. Nah, di sini kehidupan masyarakat harus dibangun agar mampu menjadi kekuasaan pengontrol terhadap penyelenggaraan negara. Membangun masyarakat madani merupakan bagian dari upaya melewati masa transisi menuju demokrasi melalui pengembangan budaya politik demokratis itu sendiri anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak tantangan besar. Apa sih tantangannya? Nah, tantangan terbesar dalam membangun demokrasi adalah bagaimana mengembangkan budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, itu adalah tantangan terbesarnya anak-anak. Selanjutnya, asas-asas demokrasi. Asas demokrasi ada 2 anak-anak. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia. Nah, yang pertama mengenai pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Nah, hal ini adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi, rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi loh, yaitu pasal 27 sampai 34 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya itu anak-anak. Jadi sekali lagi asas demokrasi ada berapa? Ada 2. Selanjutnya, mengenai asas-asas dari demokrasi itu sendiri, juga memiliki ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis. Nah, apa saja ciri-ciri itu? Nah, ciri-ciri pokok itu ada 3. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak, kemauan, dan kepentingan umum. Nah, di sini yang dimaksud umum adalah rakyat itu sendiri. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, jadi tidak disatukan, ya anak-anak. Nah, yang ketiga, adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintah.
Nah, di sini yang dimaksud pelaksanaan pemerintah yaitu sering disebut sebagai lembaga eksekutif. Selanjutnya mengenai indikator sistem demokrasi itu sendiri. Nah, namun di sistem demokrasi ini sendiri anak-anak juga memiliki fungsi atau kegunaan indikator itu. Nah, jadi fungsi atau kegunaan indikator itu untuk mengetahui apakah suatu negara itu betul-betul demokratis atau tidak. Nah, makanya diadakannya indikator sistem demokrasi. Nah, lalu apa saja indikator sistem demokrasi ini? Nah, indikator sistem demokrasi ini ada 5. Nah, menurut Van Govar. Nah, yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Yang keempat, pemilihan umum. Dan yang terakhir atau yang kelima, menikmati hak-hak dasar. Lalu, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Nah, akuntabilitas yaitu setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kebijakannya yang hendak dan telah ditempuhnya. Itu yang dinamakan akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Harus ada rotasi kekuasaan yang dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga, rekrutmen politik. Nah, rekrutmen politik yang terbuka, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama. Sekali lagi, memiliki peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Selanjutnya yang keempat, pemilihan umum atau pemilu. Nah, adanya pemilu yang dilakukan secara teratur, biasanya 5 tahun sekali, setiap warga negara yang sudah dewasa ataupun 17 tahun mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kehendak nuraninya, kehendak dirinya sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menikmati hak-hak dasar setiap warga negara. Nah, hal ini dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas tanpa paksaan, termasuk di dalamnya adalah hak menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul, hak dan berserikat, dan hak untuk menikmati kebebasan pers itu sendiri. Nah, selain itu anak-anak, selain 5 indikator di atas, diperlukan penegakan supremasi hukum dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi atau masyarakat yang demokratif gitu anak-anak. Anak-anak, selanjutnya mengenai proses demokratisasi. Nah, di sini salah satu ahli yang terkenal di dunia dalam lingkup pendidikan yaitu Aristoteles. Nah, beliau ataupun Aristoteles menyatakan bahwasanya landasan negara yang demokratis adalah kebebasan. Kebebasan. Ingat-ingat ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan proses demokratisasi? Nah, proses demokratisasi yaitu upaya mencapai kehidupan demokratis atau demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan budaya demokrasi yang meliputi segenap potensi dan elemen bangsa. Nah, lalu apa saja kriteria-kriteria dalam mengenali proses pemerintahan yang demokratisasi? Nah, ada 5. Yang pertama mengenai partisipasi efektif. Nah, yang kedua, persamaan suara. Yang ketiga, pemahaman yang jelas. Yang keempat, pengawasan agenda. Yang kelima, pencakupan orang dewasa. Nah, saya jabarkan satu-satu ya. Yang pertama, mengenai partisipasi efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan partisipasi efektif? Nah, sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya. Yang kedua, mengenai persamaan suara. Ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijakan, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung semua. Nah, itu namanya persamaan suara. Yang ketiga, mengenai pemahaman yang jelas. Nah, pemahaman yang jelas ini penting karena apa? Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama
dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin atau konsekuensi yang ada. Selanjutnya, yang mengenai pengawasan agenda. Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda itu, anak-anak. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu pencakupan orang dewasa. Nah, apa yang dimaksud dengan pencakupan orang dewasa? Pencakupan orang dewasa ini semua atau paling tidak sebagian besar lah orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh. Nah, itu adalah 5 kriteria mengenali proses demokratisasi di sebuah negara. Ada 5 tadi ya. Lanjutannya mengenai proses demokratisasi. Nah, di sini perlu kita ketahui anak-anak ya. Ingat, rakyat merupakan subjek atau pelaku dalam proses demokrasi. Sekali lagi saya ulangi, rakyat merupakan subjek atau pelaku dalam proses demokrasi. Nah, di sini perlu kita ketahui juga kesiapan rakyat sama dengan kesadaran rakyat. Begitu pula sebaliknya, kesadaran rakyat merupakan kesiapan rakyat. Nah, kesiapan rakyat yang bagaimana dan kesadaran rakyat yang seperti apa? Nah, hal ini dalam 3 hal. Yang pertama, dalam berkonstitusi, dalam bersupremasi hukum, dan dalam berdemokrasi. Nah, berkonstitusi itu artinya rakyat harus mengerti, mendukung, dan berpartisipasi dalam penegakan konstitusi yang berlaku. Yang kedua, supremasi hukum. Nah, di sini budaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan konsisten perlu terus dilanjutkan. Sistem demokrasi akan bermartabat dan berintegritas apabila ditegakkan di atas hukum yang berlaku dan budaya luhur masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, mengenai berdemokrasi. Nah, demokrasi yang seperti apa? Nah, nilai-nilai demokrasi seperti persamaan, kemerdekaan, solidaritas, menghargai perbedaan, taat aturan yang berlaku, mengakui kemenangan atau kekalahan, dan sebagainya. Nah, hal ini akan menjadi budaya yang baik tentu dengan melalui proses dan pembelajaran. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya proses demokrasi tadi apa? Ada 3 kan? Kesiapan rakyat ada 3, berkonstitusi, supremasi hukum, dan berdemokrasi gitu anak-anak. Demokrasi itu ada berapa macam ya? Nah, di sini anak-anak, demokrasi itu diklarifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasanya demokrasi itu ada 3 klarifikasi ya. Yang pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Apa yang dimaksud dengan demokrasi formal? Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang politik. Nah, di sini bentuk demokrasi ini apa? Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Sekali lagi, dianut oleh negara-negara liberal. Nah, yang kedua, demokrasi material. Apa yang dimaksud dengan demokrasi material? Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan anak-anak kadang-kadang dihilangkan. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Sekali lagi, negara-negara komunis. Nah, itu demokrasi material. Selanjutnya, demokrasi gabungan.
Nah, apa yang dimaksud dengan demokrasi gabungan? Nah, demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Sekali lagi, dianut oleh negara-negara non-blok gitu. Nah, menurut kamu atau menurut kalian, demokrasi mana yang paling baik? Bisa cek di kolom komentar ya, di akun Sidik Daya kalian masing-masing. Siapa yang berkomentar nanti akan Bapak kasih poin plus buat kalian. Yang kedua, demokrasi berdasarkan ideologi. Nah, anak-anak, dilihat dari ideologi yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, apa yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal? Nah, demokrasi ini yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, lalu memiliki ciri khas. Nah, ciri khas yaitu pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya. Nah, kekuasaan pemerintahannya itu terbatas dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Nah, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi ataupun peraturan. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, proletar sendiri dalam bahasa Indonesia artinya menengah ke bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan demokrasi rakyat? Nah, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Nah, pernah mendengar kan adik-adik? Nah, demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Semua sama. Manusia dibebaskan dari keterkaitan kepada pemilihan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, namun untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, itu adalah dari definisi dari demokrasi rakyat anak-anak. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, yang ketiga, demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, demokrasi ini berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat bedakan jadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu sering disebut sebagai direct demokrasi. Kalau demokrasi tidak langsung itu disebut sebagai indirect demokrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan demokrasi langsung, Pak Ozi? Nah, yaitu pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung. Nah, itu adalah definisi dari demokrasi langsung. Selanjutnya, mengenai demokrasi tidak langsung yaitu pemerintahan memberikan kekuasaan kepada wakil rakyat. Nah, wakil rakyat di sini siapa? Ya, mereka yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, MPR, itu adalah wakil rakyat, wakil kita semua. Nah, untuk apa? Untuk menentukan sebuah kebijakan. Nah, lalu pertanyaan nih anak-anak. Pertanyaannya, kenapa dilakukan demokrasi tidak langsung? Nah, hal ini alasannya karena pertimbangan jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Itulah alasannya kenapa dilakukan demokrasi tidak langsung anak-anak. Sudah paham? Anak-anak semuanya, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagi anak-anak yang kurang paham mengenai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, bisa tanya kepada Bapak secara langsung melalui nomor WhatsApp Bapak. Dan juga bisa juga chat di akun Sidik Daya kalian masing-masing, nanti akan Bapak jawab. Dan juga tadi di sela-sela Bapak memaparkan materi, Bapak memberikan soal ataupun kuis. Nah, bagi adik-adik ataupun anak semuanya yang nanti berkomentar di kolom komentar, nanti kolom komentar di akun Sidik Daya kalian masing-masing, nanti akan Bapak kasih nilai plus buat kalian agar besok ketika UTS ataupun UAS itu nilainya jadi baik. Dan juga anak-anak jangan lupa ketika komentar dikasih nama, nomor absen dan kelasnya. Nah, dan juga perlu Bapak ingatkan
Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Nah, pada minggu depan kita akan belajar mengenai penerapan demokrasi di Indonesia. Jangan lupa dipelajari. Baik, terima kasih ya anak-anak. Dan juga sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak silakan. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Demikian pemaparan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat belajar!